Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara? Semoga siang ini saudara tetap sehat, ya, tetap di rumah. Sudah lama ya nggak ketemu, beberapa minggu yang lalu sampai UTS, saudara bersama dengan Bunia. Nah, terakhir kemarin minggu yang lalu itu Bunia membahas pengolahan data. Jadi sesudah saudara punya data, saudara harus olah, saudara harus analisis, ya, kemudian dilaporkan. Dilaporkan berupa karya ilmiah. Karya ilmiahnya itu yang disebut skripsi, ya, karena saudara S1, jadi membuat karya ilmiahnya berbentuk skripsi. Nah, yang akan Ibu terangkan hari ini yaitu metode penelitian dan pengembangan atau disebut juga R&D atau Research and Development, yang disingkat dengan R&D. Nah, Research and Development ini akan membahas definisinya dulu, ya, kemudian konsep dasar, nanti tujuan, karakteristik R&D dalam penelitian, metodenya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana, kekurangan dan kelebihannya, ya. Mudah-mudahan saudara siang ini bisa menerima apa yang Ibu sampaikan, ya. Kita lihat dulu definisi R&D, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penelitian adalah kegiatan pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. Itu kan penelitiannya. Atau juga penelitian itu ingin menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan proses-proses prinsip-prinsip umum. Sedangkan pengembangan adalah suatu proses atau cara yang dilakukan untuk mengembangkan suatu menjadi lebih baik atau lebih sempurna, ya. Jadi kalau penelitian tadi kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, kalau pengembangan proses yang dilakukan untuk mengembangkan, ya, dari hasil penelitian biasanya, ya, oleh karena itu disatukan penelitian dan pengembangan, ya. Nah, definisi lain menurut Sugiono tahun 2011 bahwa penelitian dan pengembangan disebutkan sebagai penelitian dan pengembangan, ya, research and development. Kemudian menurut Guy tahun 1990, penelitian pengembangan adalah suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji teori, ya. Guy ini ada peneliti bidang pendidikan, ya. Jadi beliau mengemukakannya itu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah, ya. Kemudian Borg and Gall juga tahun 1983 sama beliau juga peneliti bidang pendidikan. R&D adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Nah, jadi sebetulnya R&D itu terjadi di bidang pendidikan dan juga di bidang industri. Seperti sekarang kita ketahui, industri-industri alat-alat telekomunikasi, ya. Kalau dulu tahun berapa lah ya, sampai sekarang juga, ya, masih ada telepon rumah. Nah, sekarang orang-orang sudah ganti dengan menggunakan handphone, ya. Jadi nggak pakai handroom, ya. Kalau handroom kan nggak bisa di mana saja, tetap aja harus di rumah. Nah, ini kemajuan teknologi komunikasi, ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan industri itu menyediakan biaya untuk penelitian dan pengembangan suatu produk itu sampai 5% dari biaya total yang dibutuhkan disisihkan untuk penelitian dan pengembangan. Kalau dalam dunia pendidikan itu hanya 1%, ya, sehingga kita ketinggalan dari dunia industri, ya. Dunia industri itu berkembang pesat karena
melakukan R&D-nya itu dengan biaya yang sudah dicanangkan ya, seperti sekarang mobil, kendaraan umum aja, kendaraan mobil misalnya ya. Zaman dulu ibu waktu sampai tahun 90 aja ya, perasaan belum ada matic ya, kendaraan yang matic itu sampai perasaan sampai tahun 2000 lah ya. Jadi itu 2000 ke sini ada matic. Itu awalnya katanya ceritanya ada orang Jepang yang ingin, jadi orang Jepang itu tidak punya kaki ya, eh, tapi ingin nyetir gitu. Ya udah dibuatkan matic. Kan matic, kalau matic mah nggak usah pakai kaki ya, nggak usah gas sama persneling itu harus harus seimbang, tapi langsung aja sama tangan. Nah, kemudian akhir-akhir ini juga maticnya itu udah nggak pakai kunci ya, langsung diklik disada ya maju. Nah, kemudian nanti lagi tidak usah pakai supir cina ya, yang mobil masa depan langsung aja dari rumah, nggak tahu gimana itu caranya ya. Nah ya itu, nah seperti itu. Jadi dunia industri itu melaksanakan R&D ini dengan sungguh-sungguh ya, dengan betul gitu ya, maksudnya bukan dengan betul, dengan biaya yang sudah dicanangkan memang ya. Nah, kita kembali lagi ke pengertian penelitian dan pengembangan. Jadi kalau tadi beberapa ahli mengemukakan penelitian pengembangan seperti itu, maka kita simpulkan, kita sarikan bahwa penelitian dan pengembangan itu adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif, yang disertai dengan kegiatan mengembangkan suatu produk untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Ya. Jadi kalau hanya kegiatannya hanya pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyajian data, itu baru penelitian, ya, belum pengembangan. Kalau pengembangan, sesudah penelitian ini dilakukan kegiatan mengembangkan produk itu. Ya, ya mudah-mudahan jelas sampai sana ya. Ada konsep dasar yang ada pada R&D ini, yaitu R&D itu ya riset dulu ya, riset. Nah, riset ini memenuhi kebutuhan ya, kebutuhan yang dilakukan di riset itu apa, kemudian dikembangkan sehingga menghasilkan produk ya. Itu konsep R&D ya. Nah, R&D ini bisa sebagai penghubung. Kalau ada basic research, jadi penelitian dasar ingin diterapkan ya, si ilmunya itu ingin diterapkan, harus melalui penemuan dan pengembangan dan pengujian produk, yaitu research and development ya. Jadi metode R&D ini sebagai penghubung ya, penghubung ilmu yang dasarnya menjadi ilmu terapan. Nah, di dalam metode R&D ini terjadi proses deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Ya. Deskriptif yang seperti apa? Ya, deskriptif itu kan penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Ya, saudara nanti akan membuat suatu penelitian skripsi. Nah, saudara itu berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya. Langkah-langkahnya dalam melaksanakan penelitian deskriptif ini mengulang saja ya, bahwa pertama mengidentifikasi adanya permasalahan, kemudian membatasi dan merumuskan masalah, menentukan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan masalah, menentukan kerangka berpikir, pertanyaan penelitian, dan hipotesis penelitian.
Kemudian mendesain metode penelitian yang hendak digunakan, kemudian mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik yang relevan. Yang sudah saudara pelajari minggu yang lalu, ya bagaimana menganalisis data. Kalau datanya mau membandingkan, misalnya menggunakan uji apa. Kalau hanya melihat pengetahuannya saja, misalnya uji apa, gitu ya. Itu langkah-langkah melaksanakan penelitian deskriptif. Nah, sekarang evaluatifnya.